Pertama, main handphone ya. 3. Berdoa, menyanyi, dan mendengar firman sungguh-sungguh. 4. Ikuti arahan kakak-kakak. Selamat beribadah teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jala penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang direbah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa membaca Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Ibu berharap kalian semua sehat selalu ya, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Pokoknya kalian harus tetap jaga kesehatan, oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah hari besarnya bangsa Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan tokoh yang tidak kalah pentingnya dari pendidikan nasional di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk duduk yang paling manis. Kita fokus belajar hari ini karena Ibu akan menerangkan lebih lanjut tentang Hari Pendidikan Nasional. Simak baik-baik ya. Anak-anak Indonesia memanggilku Bapak Pendidikan karena aku berjuang untuk memajukan pendidikan. Sebenarnya, namaku Raden Mas Suwardi Suryoningrat, tapi anak-anak Indonesia lebih mengenalku dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Setelah tamat dari ILS atau Sekolah Dasar Belanda, aku melanjutkan sekolah ke Stovia atau sekolah kedokteran. Karena tidak ada biaya, sekolahku tidak tamat, tapi aku tidak pernah menyerah begitu saja. Aku banyak membaca dan terus belajar. Pengetahuanku terus bertambah. Karena sering membaca, aku punya banyak ide. Aku menuangkan ide-ideku itu dalam bentuk tulisan. Aku mengirimkan tulisanku ke berbagai surat kabar seperti Sedio Tomo, Midin Java, The Express, Kaum Muda, Utusan Hindia, dan banyak lagi. Dan aku dapat imbalan. Meski jumlahnya tidak seberapa, tapi lumayanlah buat bantu-bantu orang tua. Tanggal 6 September 1912 bersama Douwe Steker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, aku mendirikan Indis Partij. Selanjutnya, kami dikenal dengan 3 serangkai.
Tahun 1913, kami mendirikan Komite Bumi Putra. Tujuannya mengecam pemerintah Belanda yang suka berlaku seenaknya. Pikirku, andai saja aku ini Bima, akan kuusir mereka satu persatu pulang ke negerinya. Paling tidak enak, punya negeri kok dijajah melulu. Suatu hari, entahlah, hatiku kok gelisah, serba bingung. Mau mengerjakan apa-apa, serba salah. Mau tidur, tidak bisa. Mau makan, tidak lapar. Mau mandi, sudah mandi, kok mandi lagi? Akhirnya aku iseng. Aku pergi ke danau sambil membaca buku. Biar hatiku tidak tenang, tetap saja aku paksakan diri membaca buku. Sebenarnya, apa sih yang akan terjadi padaku? Menjelang 100 tahun bebas negeri Belanda dari penjajahan Prancis, aku membuat tulisan Als ik eens Nederlander was, yang artinya, andai aku orang Belanda. Gara-gara tulisan itu, pemerintah Belanda merasa tersindir. Mereka tersinggung. Menurut mereka, tulisanku itu terlalu pedas dan tajam. Sudah pedas, tajam pula. Bagaimana rasanya ya? Mereka tidak menerima. Akibatnya malah aku dibuang ke Belanda. Lucu ya, orang Indonesia kok diusir di negaranya sendiri. Bulan Agustus 1913, aku disasarkan ke Belanda. Udaranya dingin banget, apalagi pas musim salju. Sedangkan baju yang kupakai cuma baju lurik pemberian bapak. Biasanya baju itu kupakai kalau mau menyalakan api buat bakar jagung. Di Belanda malah buat menghangatkan badan. Dingin-dingin aku melamun. Tapi setelah aku pikir-pikir, daripada melamun, lebih baik aku menulis. Tulisanku kukirim ke berbagai surat kabar, baik di Belanda maupun di Indonesia. Aku berpikir jauh-jauh tinggal di Belanda, masa hanya begini-begini saja? Aku harus belajar, biar pinter. Menurutku, kalau tinggal di negeri orang malah tambah bodoh, orang tua bisa nangis prihatin. Setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu, karena aku rajin belajar, akhirnya aku memperoleh ijazah yang namanya Middelbare Akte atau ijazah guru pada tahun 1916. Tak terbayangkan, alangkah senangnya hatiku, aku terharu. Teman-teman menyambut dengan gembira. Setahun kemudian, pembuanganku dicabut. Tapi aku tak segera kembali ke tanah air. Di sana masih banyak hal yang harus kukerjakan. Tahun 1918, aku mendirikan kantor berita Nederland. Namanya Indonesisch Persbureau. Tempat ini menjadi tempat berkumpul sekaligus menjadi kantor propaganda bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1919, aku kembali ke tanah air. Aku sangat prihatin dengan keadaan Indonesia. Aku yakin bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Maka, tanggal 3 Juli 1922, aku mendirikan perguruan Taman Siswa. Sekolah yang Indonesia, aku ingin menanamkan rasa kebangsaan yang tinggi pada kaum muda Indonesia. Namun, rintangan tetap ada. Siapa lagi kalau bukan pemerintah Belanda? Tanggal 1 Oktober 1932 keluar larangan. Perguruanku dianggap sekolah liar. Aku tidak terima. Mati-matian aku berjuang mempertahankan hak. Hasilnya sukses. Larangan itu pun dicabut. Duduk di beranda, tertidur nyenyak, sakit pinggang, dada sesak, habis dijajah Belanda, tidak enak. Datang Jepang, tambah rusak. 3.000 murid Taman Siswa Dewasa atau SMP dari Taman Siswa dibubarkan oleh Jepang. Tanpa basa-basi, mereka mengerahkan samurai untuk menakut-nakuti. Semua murid kocar-kacir. Atas kebijaksanaan Jepang, akhirnya kegiatan Taman Siswa diizinkan lagi.
Tapi hanya sekolah kejuruan saja yang boleh berjalan. Taman tani dan taman rini untuk kerumah tanggaan. Dengan begitu, rasa sakit hatiku agak terobati. Aku sedikit puas. Pada tahun 1942, aku ditunjuk oleh pemerintah Jepang untuk memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau yang disebut dengan Putra. Bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan K.H. Mas Mansur. Tapi tahun 1944 Putra dibubarkan. Lalu aku diangkat jadi anggota kantor urusan pengajaran dan pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, aku menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Itulah aku. Wahai anak-anak Indonesia, teruskan perjuanganku. Jangan lemah. Kebodohan membuat kita sengsara. Masa depanku adalah kalian, kaum muda Indonesia. Tanggal 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia. Jasadnya dimakamkan di Yogyakarta. Shalom adik-adik. Coba kasih senyumnya dulu kak. Ajak senyum adik-adik yang di rumah. Adik-adik udah siap ibadah kan hari ini? Adik-adik spesial tanggal 2 Mei 2021 memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kakak hadirkan teman-teman kalian yang rindu untuk bersekolah mengenakan seragam sekolah. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan Yesus. Kakak percaya bahwa pandemi ini akan segera berlalu dan kita akan sekolah lagi. Kalau udah sekolah akan lahir anak-anak Tuhan yang pandai, yang pintar. Dan hikmat Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Makanya adik-adik harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Udah siap? Kalau udah siap kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, selamat pagi ya. Kami datang di hadapan-Mu hari ini untuk beribadah. Kami percaya Engkau hadir di rumah-rumah kami. Engkau hadir melawat kami anak-anak yang sungguh-sungguh spesial memperingati Hari Pendidikan Nasional ya Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap kami yang takut akan Tuhan akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang berprestasi dan menjadi berkat buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih berkati ibadah kami ya, dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mau berkata bahwa Engkaulah Tuhan, dambaan setiap hati kami mau menyembah Engkau dengan cara yang hebat supaya kami jadi anak-anak hebatnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Sambil kita bersiap-siap untuk menyembah Tuhan, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bahwa kami rindu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyenangkan-Mu di rumah kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sambil mengangkat tangan mari katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku
oleh penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersuka cita. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Luar biasa kakak, lihat adik-adik di rumah. Sekarang tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Kakak lihat adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan. Sekarang bangkit berdiri dulu, ayo bangkit berdiri. Masih ada yang duduk no. Ayo bangkit. Udah siap? Kalau udah siap kakak ajak untuk kita tekuk tangannya. Kita mau nyanyi apa ya? Nyanyi ya, musik. Siap-siap tangannya. Lagu apa sih? Bunyi burung ya. Udah siap nyanyi? Kalau udah siap kita mau sambil nyanyi. Tangannya siap ya. Cuit cuit, didudidam-dam. Syalalala lagi. Cuit cuit, didudidam-dam. Syalalala, karena Tuhan sayang aku. Kamu sayang kamu. Sayang semua anak Tuhan. Oh ya, sayang aku. Kamu sayang kamu. Sayang semua. Percayalah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau udah siap, semangat lagi ya. Kita mau nyanyi sekali lagi. Katakan. Cuit cuit, didudidam-dam. Syalalala, semangat lagi dong. Suaranya mana? Didudidam-dam. Syalalala, karena Tuhan sayang aku. Kamu sayang kamu. Sayang semua. Karena Tuhan sayang aku. Kamu sayang kamu. Semua sayang semua. Lagi ya, karena Tuhan sayang aku. Yang mantep dong ngomongnya. Kamu sayang semua. Lagi karena Tuhan sayang aku. Untuk temennya sayang kamu. Sayang semua. Percayalah. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Adik-adik yang hebat. Adik-adik luar biasa ya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yang semangat lagi. Adik-adik udah siap untuk lebih lagi memuji buat Tuhan? Kalau udah siap, katakan siap. Katakan I'm ready. Sekarang pasang kuda-kuda, kita mau mendaki gunung yang tinggi. Siap ya. Siap-siap semuanya sambil bertepuk tangan. Udah siap kan? Siap ya. 1, 2, daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini adik-adik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik dan juga orang tua yang di rumah yang saat ini beribadah, mungkin sudah terlalu lama engkau bersedih, mungkin engkau sedang memiliki sakit. Hari ini Tuhan akan berikan mukjizatnya, Tuhan akan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Hari ini mengalir Roh Kudus, menyembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus, menghibur yang susah. Engkau yang berputus asa, Tuhan beri jalan keluar. Orang tua diberkati, anak-anak diberkati, semuanya diberkati. Anak-anak akan bangkit, anak-anak menjadi saksi Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami mau naikkan pujian ini di hadapan-Mu. Katakan jangan pernah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Terima mukjizat Tuhan, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan diberkati oleh firman-Mu. Biar firman yang berkuasa mengubahkan akan ada di tempat ini. Terima kasih kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, senang banget ya adik-adik ya.
hari ini kita ketemu lagi. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan gak ada lagi yang main-main. Ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita dan kami sangat bersemangat Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Bahkan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya melalui firman yang kami dengarkan hari ini itu akan mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan kami sebagai anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang akan dipakai pada akhir zaman ini. Dan berkati juga Tuhan buat Kak Matias Tuhan yang akan membagikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, adik-adik masih ingat kan kalau tahun ini tahun apa? Ya benar, tahun integritas. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya gerakannya? Kita buat sama-sama ya. Oke, tahun integritas adalah apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan harus selaras dengan firman Tuhan. Sekali lagi ya, apa yang ada dalam hati, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan harus selaras atau sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa untuk memperkatakan setiap hari. Nah, hari ini kakak mau cerita sesuatu dengan adik-adik. Oke, jadi adik-adik harus fokus. Gak ada lagi yang ngobrol, gak ada yang main-main. Oke, siap? Suatu ketika adik-adik, Tuhan Yesus berada di tepi danau. Ya, pada saat Tuhan Yesus berada di tepi danau, begitu banyak, sama-sama katakan banyak sekali orang-orang yang datang mengelilingi Tuhan Yesus. Karena begitu banyaknya orang yang datang, sampai Tuhan Yesus duduk di atas perahu. Ya, Tuhan Yesus duduk di atas perahu dan orang-orang yang datang, mereka ada di tepi danau. Nah, kira-kira adik-adik tahu gak sih Tuhan Yesus mau ngapain? Ya, Tuhan Yesus mau mengajar kepada orang-orang yang datang pada saat itu. Nah, Tuhan Yesus memberikan suatu yang namanya perumpamaan. Kak, perumpamaan itu apa sih? Itu seperti kayak gambaran atau contoh ilustrasi biar orang-orang bisa lebih mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Nah, adik-adik mau tahu kan seperti apa perumpamaan yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang yang ada di sana? Oke, pada suatu ketika adalah seorang petani. Sama-sama katakan petani. Nah, bentar dulu ya. Seorang petani itu memiliki yang namanya benih, ya, seperti yang kakak pegang ini. Benih itu seperti kayak biji, gitu ya, biji ya, benih, biji. Nah, suatu ketika petani ini menabur adik-adik ya, menabur benih biji gitu. Kalau adik-adik punya tanaman di rumah, punya tanaman atau mama papanya punya tanaman, pasti punya benih dulu ya, punya namanya biji dulu ya. Kalau misalnya mama atau papanya mau nanam tomat, yang tumbuh apa? Cabai? Bukan, yang pasti tomat ya adik-adik ya, karena biji adalah biji tomat. Nah, ini ceritanya.
Suatu ketika seorang petani ini menabur biji benih di pinggir jalan. Seperti ini contohnya. Di pinggir jalan. Kira-kira menurut adik-adik, kira-kira ini akan tumbuh nggak ya? Nggak tumbuh ya adik-adik ya. Yang ada kalau orang lewat akan injak ini benih, pasti langsung mati. Atau ada burung yang lewat, yang lagi lapar, dia langsung makan benih ini adik-adik. Ya, akhirnya benih ini hilang, mati, nggak kepakai. Nah, suatu ketika lagi petani ini menabur di tanah yang berbatuan seperti ini. Dia menabur. Tapi tanahnya sedikit adik-adik. Tanahnya sedikit. Tapi batunya lebih banyak gitu. Nah, kira-kira menurut adik-adik benih yang barusan Kak Matias tabur ini kira-kira bisa bertumbuh nggak? Bisa bertumbuh. Tapi dia nggak bertahan lama adik-adik. Karena tanahnya sedikit. Kalau misalnya matahari ada, yang ada adalah tanamannya layu karena dia tidak berakar, ya. Karena tanahnya sedikit dan tidak berakar. Ya, sayang banget ya adik-adik ya, benihnya nggak kepakai, nggak bertumbuh sesuai yang petani harapkan. Kemudian Tuhan juga cerita, ada perumpamaan yang ketiga nih. Dia menabur, seorang petani menabur di semak-semak yang berduri adik-adik. Semak-semak berduri. Nah, menurut adik-adik, kira-kira benih ini akan bertumbuh nggak ya? Apa? Iya, bertumbuh. Tapi adik-adik, saat dia bertumbuh, dia dihimpit sama semak-semak yang berduri tuh. Aduh, pasti sakit banget ya adik-adik. Yang ada tumbuhannya itu rusak. Akhirnya mati juga adik-adik. Wah, sayang banget ya. Yang pertama, petani menabur di tepi jalan, gak berhasil. Kemudian menabur di tanah yang berbatu juga gak berhasil dan mati juga. Kemudian saat menabur di semak yang berduri gitu, tumbuh sih, tapi gak tahan lama adik-adik karena dihimpit sama semak berdurinya. Dan terakhir adalah petani menabur benihnya di tanah yang subur. Nah, tanah yang subur seperti ini adik-adik, ditabur di tanah yang subur. Kira-kira menurut adik-adik bertumbuh nggak? Iya, benar banget adik-adik, bertumbuh. Seperti ini nih hasilnya adik-adik. Karena di tanah yang subur, tanah yang bagus, akhirnya benih yang ditabur bertumbuh bahkan berbuah gitu. Tapi adik-adik, banyak orang-orang di sana yang bingung, maksud Tuhan apa sih dari perumpamaan ini? Oke, kakak akan jelaskan apa sih artinya dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Yang pertama tadi, petani menabur benih di mana? Ya, di tepi jalan. Artinya adik-adik itu sama dengan hati kita. Ya, kalau kita bisa dibilang sekarang, penabur itu seperti misalnya pendeta atau misalnya kakak nih yang sedang membagikan firman Tuhan. Ya, kalau benih itu diibaratkan seperti firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang adik-adik dengar, ya. Kemudian seorang penabur menabur benih di tepi jalan. Artinya apa? Kita misalnya anak-anak sekolah minggu yang pada saat dengarkan firman Tuhan, kita mengeraskan hati kita adik-adik. Kita nggak mau dengarkan firman Tuhan. Akhirnya apa? Firman Tuhan yang adik-adik dengar setiap minggunya, ya itu berlalu aja adik-adik, berlalu. Bahkan kalau misalnya mami papinya tanya, adik, Koko, Cece, tadi
firman Tuhannya tentang apa? Nggak tahu mami, nggak tahu papi. Akhirnya apa? Firman yang ditabur oleh kakak sekolah minggu sia-sia. Bahkan adik-adik nggak dapat sesuatu. Karena adik-adik misalnya sibuk main game, sibuk nonton, sibuk tidur-tiduran. Ya akhirnya firmannya tidak masuk ke dalam hati kita. Karena kita memiliki hati yang keras. Tuh. Kemudian yang kedua, tadi petaninya itu menabur di tanah yang berbatu. Ya, di tanah yang berbatuan. Artinya apa? Artinya adalah pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, dia bertumbuh nggak? Bertumbuh ya, bertumbuh. Tapi misalnya gini, adik dengarkan firman Tuhan, kamu pasti sembuh. Adik-adik bilang, amin, aku pasti sembuh. Tiba-tiba adik-adik ada teman kamu yang bilang gini, si A dia percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik yang tadi yang pertama kali dengarkan firman Tuhan sudah bersemangat katakan amin. Tiba-tiba adik-adik langsung putus asa, nggak percaya lagi sama Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang adik-adik dengar tadi misalnya, kalau adik-adik pasti sembuh, adik-adik jadi nggak bersemangat. Bahkan adik-adik nggak percaya sama Tuhan Yesus lagi karena nggak berakar. Ya, nggak berakar. Jadi pada saat dengarkan teman-temannya bilang kamu percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik putus asa, adik-adik kecewa. Sayang banget ya adik-adik ya. Yang kedua, nah yang ketiga, ini apa adik-adik? Misalnya gini, artinya adalah pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan, tapi kita ada perasaan kayak khawatir, takut, dan sebagainya. Akhirnya firman Tuhan yang dibagikan tadi itu gak bertumbuh karena kekhawatiran kita, ketakutan kita jauh lebih besar daripada firman yang kita dengar. Akhirnya yang gak bertumbuh, gak berbuah, dan sia-sia adik-adik. Tapi yang luar biasanya, contoh yang keempat adalah tanah yang subur. Artinya apa sih Kak tanah yang subur? Artinya pada saat misalnya nih kita mau dengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan hatinya. Ya, adik-adik fokus, adik-adik gak ada yang main handphone, gak ada yang main game, gak ada yang sambil tidur-tiduran. Karena adik percaya pada saat adik dengarkan firman Tuhan, adik-adik pasti dapatkan sesuatu. Ya, artinya adik-adik punya hati yang rindu, hati yang haus, hati yang benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya apa? Firman yang adik-adik dengar akhirnya bertumbuh, berbuah, dan orang-orang bisa merasakannya. Misalnya nih, adik-adik mendengarkan firman Tuhan berkata tentang misalnya kita harus mengasihi. Karena adik-adik terima firman Tuhan dengan baik, dengan hati yang baik, hati yang benar, akhirnya adik-adik bisa mengasihi seperti yang firman Tuhan sampaikan. Dengarlah, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Pada waktu benih itu ditabur, sebagian jatuh di tepi jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih itu sampai habis. Kemudian sebagian lagi jatuh di tempat berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tidak dalam. Tapi setelah matahari terbit dan panasnya semakin terik, layulah tumbuhan itu karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah-tengah semak duri. Semak-semak itu bertambah besar lalu mengimpitnya. Sedangkan benih-benih lainnya yang jatuh di tanah yang baik, lalu menghasilkan banyak buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang 30 kali lipat. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebab itu camkanlah ibarat tentang orang-orang yang menabur benih itu. Ketika seseorang mendengar firman mengenai kerajaan surga, tapi tidak memahaminya, maka si jahat datang dan merampas apa yang telah tertabur di hatinya. Ini adalah benih yang tertabur di tepi jalan.
Kemudian benih yang tertabur di tempat berbatu-batu menceritakan tentang orang yang menerima firman dan segera menerimanya dengan senang hati. Meskipun begitu, firman itu tidak berakar di hatinya dan hanya bertahan sebentar. Ketika kesusahan atau aniaya yang disebabkan oleh firman itu datang menimpanya, ia pun segera murtad. Lalu benih yang tertabur di antara semak duri menceritakan tentang orang yang menerima firman, tetapi kekhawatiran tentang perkara dunia dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sedangkan benih yang tertabur di tanah yang baik menceritakan tentang orang yang menerima firman dan memahaminya, lalu menghasilkan buah berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Kira-kira kakak mau tanya, adik-adik mau punya hati yang seperti di tepi jalan? Atau di tanah yang berbatuan? Atau semak yang berduri? Atau mau tanya subur? Mau yang mana? Bagus adik-adik, di tanah yang subur ya. Biar kita menjadi anak-anak yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang perkasa. Yang mau katakan amin. Amin. Oke adik-adik, dari pelajaran hari ini, firman yang kita dengar hari ini, kakak percaya kalau adik-adik mau memiliki hati yang subur, hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak punya 2 poin. Katakan 2 poin ya. 2 poin yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang mau diajar. Katakan mau diajar. Ya, kita harus memiliki hati yang mau diajar. Seperti apa sih kak? Seperti hari ini nih, pada saat kakak misalnya bagikan firman Tuhan, atau kakak-kakak yang lain bagikan firman Tuhan, adik-adik buka telinganya, buka hatinya, mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya mau diajar, mau dididik, mau diarahkan. Biar apa? Biar kita bertumbuh, kita hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi adik-adik jangan ada lagi kalau lagi firman Tuhan lari sana, lari sini, ngobrol-ngobrol, tidur-tiduran. Ya akhirnya kita menjadi anak yang gak mau diajar, mau menjadi anak yang gak mau berubah, malah menjadi anak yang kayak tadi, keras, bebal gitu ya. Jadi pastikan yang pertama kita harus memiliki hati yang mau diajar melalui firman Tuhan. Oke, yang kedua adalah kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, jadi kan adik-adik setiap minggu kan dengarkan firman Tuhan ya dari kakak-kakaknya. Jadi gak hanya dengarkan habis itu lupa. Jangan adik-adik, tapi adik-adik harus dengarkan firman Tuhannya, direnungkan dan dilakukan. Ya, sama-sama katakan, didengarkan, direnungkan dan dilakukan ya. Biar firman yang kakak-kakak sekolah minggunya bagikan ke adik-adik itu bisa mengubahkan hidup adik-adik juga. Tapi kita juga minta pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita ya. Jadi ada 2 poin ya yang adik-adik harus ingat. Atau adik-adik bisa catat tuh ya, catat di kertas biar adik-adik bisa ingat dan gak lupa. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang mau diajar. Benar. Dan yang kedua, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Firman yang sudah kita dengar dari kakak-kakak sekolah minggu dan ataupun lewat firman yang kita baca setiap harinya. Oke? Luar biasa ya hari ini ya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Oke, sebelum kita berdoa, kita mau ayat hafalan. Ya, siap-siap. Konsentrasi lagi ya. Oke, ayat hafalannya ada di Yohanes 8 ayat 31. Sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, gampang ya. Kita ulangi lagi adik-adik ya.
Ayat hafalannya ada di Yohanes 8 ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maksudnya ada dalam Tuhan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau kita fokus, kita mengikuti firman Tuhan, kita menjadi murid-muridnya Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa terlebih dahulu lagi ya. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami sangat bersuka cita, kami sangat bersyukur Tuhan lewat firman yang boleh kami dengarkan Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang mau diajar, kami mau menjadi anak-anak menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan, dan kami rindu Tuhan, kami memiliki hati yang siap ditabur oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar itu bisa bertumbuh, bisa berakar, bahkan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Dan kami juga Tuhan akan berpisah Tuhan satu sama lain Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang hari kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman, sekarang kita mau memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan, waktunya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberi persembahan. Berkati persembahan ini supaya bisa memperluas kerajaan-Mu. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seperti biasa, bagi yang mau memberi, bisa kasih tahu mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kalian semua luar biasa adik-adik. Tetap selalu setia, ibadah online. Sebentar lagi kita doa, kalian boleh datang ke Gajah Mada, kalian boleh datang ke gereja kalian di tempat kalian masing-masing. Yes? Amin. Sebelum kita berpisah, kita naikkan doa Yabes buat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin ya Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo semuanya adik-adik, lebih kencang lagi suaranya, katakan. Kiranya Engkau memberkati
memperluas dan memperluas daerahku. Dan kiranya angkat tangan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik yang di sini, adik-adik yang di rumah, orang tua, angkat tangan tinggi-tinggi, siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama bilang amin. Yeay. Tuhan memberkati.